Ya, baik adik-adik, kita masuk di topik selanjutnya, yaitu mari kita mengenal paleoceanografi ya di sini. Jadi kalau dari nama mungkin kalian bisa membayangkan ini adalah oceanografi purba ya. Jadi kita akan mempelajari kondisi lautan pada masa purba. Kurang lebih ada 8 topik yang kita diskusikan di sini. Pendahuluan, kemudian samudra zaman es, siklus Pleistosen, konektivitas karbon, samudra tersier ya. Kemudian mari kita lihat bagaimana batas kapur tersier serta fluktuasi CCD, dan kita akhiri dengan samudra kapur. Jadi kita kurang lebih kembali ke 100 juta tahun belakangan ya di sini sampai ke zaman kapur. Nah, paleoceanografi ini sebetulnya bagian dari geologi laut ya di sini, di mana fokus utamanya adalah mempelajari sejarah samudra pada periode lampau. Ya, di sini dalam kurun waktu geologi tentunya, misalkan pada tersier, kapur, mesozoik ya di situ. Yang kita pelajari apa saja, menyangkut sirkulasi air laut, arusnya bagaimana ya. Kemudian proses kimia yang terjadi, proses biologi, proses geologi, sedimentasi laut, dan produktivitas yang ada di samudra ya di situ, produktivitas biologi atau fotosintesis ya di samudra. Nah, paleoceanografi juga meneliti sebetulnya peran di dalam samudra terhadap iklim ya di sini. Jadi kalau paleoceanografi ini samudra purba, jadi tentunya ini iklim purba ya, atau paleoclimate ya di situ. Jadi mengapa oceanografi erat kaitannya dengan paleoclimate? Karena kita tahu iklim itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lautan ya di situ. Nah, nanti akan kita perdalam di dalam kuliah ini. Nah, ada beberapa pendekatan atau proksi yang dipergunakan oleh paleoceanografi ya. Yang pertama, mereka mempelajari temperatur permukaan laut masa lampau. Seperti apa? Dengan cara apa? Dengan cara mengkaji rasio isotop oksigen maupun rasio magnesium dan kalsium ya pada cangkang foram ya di situ. Nah, itu kalau foram permukaan laut pakai foram plankton ya. Nah, kalau dia temperatur dasar laut, kita menggunakan cangkang foram bentik, dan yang kita pergunakan adalah rasio MgCa ya di situ. Nah, kemudian kalau kita ingin mempelajari salinitas masa lampau, kita pakai isotop deuterium. Deuterium itu adalah isotop hidrogen ya. Jadi simbolnya 2H ya, deuterium ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mempelajari sirkulasi arus masa lampau, kita menggunakan isotop karbon ya, kemudian rasio kadmium kalsium, kemudian isotop PaTH ya di situ. Kemudian radiokarbon ya, karbon 14, dan juga rasio Nd ya, Nd 143 144. Jadi itu kita akan bisa mempelajari arus purba ya. Kemudian kalau kita ingin mempelajari pH masa lampau, kita pakai rasio isotop boron ya di situ. Itu kira-kira, tapi tidak semua kita pelajari ya di situ. Nah, ini di gambar kita bisa melihat pada saat samudra benua jadi satu yang kita sebut sebagai Pangea, otomatis samudra itu juga jadi satu yang kita sebut sebagai Pantalasa ya di situ. Nah, di situ sebetulnya selain Pantalasa itu ada lagi laut ya yang kita kenal sebagai Laut Tetis ya, atau Tetis, Samudra Tetis ya. Itu yang ada di Asia ya di situ, yang nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap paleoceanografi. Nah, kita awali dengan samudra zaman es ya. Jadi kita kira-kira kembali ke akhir Pleistosen ya di sini, pada 21.000 atau 18.000 tahun yang lalu, pada saat gletser terakhir ya, es terakhir itu periode es terakhir ya sebelum yang sekarang, karena kita di periode interglasial, itu menutupi kutub-kutub bumi ya, selain kutub selatan juga kutub utara. Nah, di situ. Nah, apa dampak dari zaman es terhadap samudranya, atau karakter samudra zaman es itu apa sih? Ya, yang pertama arus permukaannya. Arus permukaannya jauh lebih kuat daripada yang sekarang ya. Kenapa? Nah, arus ini kan dikendalikan oleh angin salah satunya ya. Nah, angin itu ditentukan oleh sabuk iklim ya, sabuk temperatur.
Nah, karena kutub itu maju gitu ya, bergerak maju sampai ke mencakup sebagian besar Amerika Utara dan Asia Eropa ya, maka jarak antara kutub dengan khatulistiwa itu kan memendek. Nah, otomatis karena jarak kutub dan khatulistiwa memendek, maka beda temperaturnya juga pendek gitu ya di situ. Jadi dari yang paling panas di ekuator sampai yang paling dingin di kutub itu jaraknya pendek ya, hanya beberapa ribu kilometer. Nah, otomatis selisih temperatur yang dalam jarak pendek ini memicu gradien beda temperatur yang besar ya, otomatis angin bertiup sangat kencang ya di situ, dan juga efeknya adalah arus permukaan menjadi lebih kencang juga ya. Nah, otomatis kalau arus permukaan itu kuat, pasti mengakibatkan upwellingnya juga kuat ya, intensif. Baik itu di daerah pesisir maupun di daerah khatulistiwa ya di situ. Otomatis, jadi kalau arus kuat pasti upwellingnya juga kuat. Nah, kemudian karena temperatur drop tadi, arus permukaan kita menjadi lebih dingin ya di situ. Nah, selain itu karena sebagian besar massa air samudra itu disimpan di dalam gletser, maka permukaan laut kita juga surut ya hingga 130 meter ya, lebih surut dari yang sekarang. Nah, efeknya itu beberapa benua menjadi lebih luas ya di situ. Lebih luas, contoh saja di Indonesia ya. Indonesia paparan Sunda itu terbuka sama semua ya. Jadi pulau Sumatera, Kalimantan, ya, Jawa itu terhubung menjadi satu dataran besar, demikian juga Australia dan Papua ya di sini. Nah, tetapi dataran yang luas ini ya itu sebetulnya hanya mengandung sedikit uap air ya. Mengapa? Karena udara kering ya di situ. Udara itu kering karena atmosfer itu sedikit mengandung uap air ya. Jadi penguapan menjadi lebih tinggi ya di situ. Kenapa atmosfer sedikit uap air? Karena tadi ya, uap air pun juga kebanyakan disimpan di daerah kutub ya di situ. Jadi udara lebih kering ya di situ. Nah, para ahli kemudian mencoba menyusun ya, bagaimana sih temperatur samudra kita pada puncak zaman es Pleistosen ya, Pleistosen akhir. Nah, ini mereka menyusun temperatur ya, peta temperatur pada 18.000 tahun yang silam ya di sini. Nah, ini disebut sebagai peta 18K ya, 18.000 ya di situ. Jadi kita bisa lihat beberapa yang hangat ya, tapi sebagian lagi sudah dingin ya di situ. Nah, bagaimana kemudian samudra zaman es ini berubah menjadi yang kita kenal sekarang? Ya, ini sebetulnya dipicu ya oleh perubahan orbit bumi. Kita mengenalnya sebagai siklus Milankovitch ya. Nah, akibatnya perubahan orbit bumi ini berubah ya, maka terjadi peningkatan temperatur pada planet kita ya. Nah, kalau temperatur meningkat, otomatis sebagian es yang ada di kutub utara dan kutub selatan kan mencair ya di situ. Nah, akibatnya apa? Sirkulasi arus samudra ini terganggu ya di situ. Kenapa? Karena air tawar sekarang masuk ya, terutama di Samudra Atlantik ya di sini. Nah, akibatnya kalau kita lihat ya, sirkulasi termohalin berubah, kemudian otomatis pola arah pola anginnya itu juga ikut berubah ya di situ. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana sirkulasi termohalin pada periode kalau zaman es ya di situ, arus dingin ya dari kutub selatan itu mengalir sampai kutub utara ya di situ. Nah, sementara kalau yang saat ini ya, arus dingin dari kutub selatan itu dibatasi ya, di sini bisa dilawan oleh arus dingin dari kutub utara yang mencair ya di sini. Jadi sehingga kutub utara tetap hangat ya di situ. Temperatur berkurang ya. Jadi akibat perubahan sirkulasi ini. Nah, kalau kita masuk ke Pleistosen ya, kita bisa lihat berdasarkan pada siklus karbon ya di sini. Jadi kalau kita ini pada coring ya di sini, pada es ya, ini dilihat karbon itu dia berubah ya. Jadi kalau pada saat glasial dia rendah ya pelarutannya, tapi pada saat interglasial pelarutannya menjadi tinggi ya di situ. Nah, itu ya. Jadi kenapa sih ya di situ? Nah, karbonat ini kan sebetulnya larut kalau misalkan terjadi peningkatan CO2 ya di situ. Nah, jadi ada kaitannya sebetulnya pada saat glasiasi itu otomatis pelarutan karbonat rendah gitu ya. Kenapa? Karena gas memang
sedikit ya CO2, sementara kalau pada saat interglasial ya di situ pelepasan gas CO2 lebih banyak sehingga kemudian pelarutan karbonat menjadi meningkat ya. Nah, kita bisa lihat di sini fluktuasi dari karbonat. Jadi dia berfluktuasi pada sepanjang Pleistosen yang periode es itu ya. Karena kita mengenal di dalam periode es ada glasial dan ada interglasial ya di situ. Jadi dia fluktuasi. Nah, fluktuasi lain adalah isotop oksigen ya di situ. Jadi isotop oksigen juga bervariasi ya di situ. Jadi kalau pada saat kita mengenal ya, kalau pada saat glasial kan rasio O18, O16 kan meningkat ya. Tapi pada saat interglasial rasio akan menurun. Mengapa? Nah, ini terkait dengan jumlah O16 di samudra ya. Jadi kalau pada saat glasial O16-nya kan kebanyakan jadi es ya, maka rasio meningkat. Tapi kepada saat interglasial kebanyakan es mencair, maka rasio pun akan menurun ya. Jadi ini akan terlihat pada Pleistosen. Nah, kemudian siklus Milankovitch ya. Jadi siklus pada Pleistosen itu dicirikan juga siklus Milankovitch. Kita mengenal siklus Milankovitch itu ada eksentrisitas. Eksentrisitas itu adalah jarak ya, jarak putaran kita ya. Jadi ada yang elips dan ada yang melingkar ya, lingkaran di sini. Jadi itu adalah eksentrisitas. Jadi kadang dekat, kadang jauh ya. Ini perubahannya 100.000 tahun sekali. Nah, kemudian ada tilt atau obliquity. Nah, jadi sebetulnya bola bumi itu ketika dia rotasi dia tidak persis pada kutub utara geografis ya. Jadi perputarannya jadi ini bervariasi ya. Kadang dia 24,5, kadang-kadang 12,5 ya. Nah, saat ini memang 23,5 di tengah-tengah gitu ya. Nah, tapi ini goyangan ini, tilt ini ya, itu akan mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang diterima oleh ekuator maupun oleh kutub ya. Nah, yang ketiga, kalau tilt atau obliquity itu berubah setiap 41.000 tahun sekali. Nah, kalau yang ketiga itu presesi. Presesi ini adalah perubahan pusat dari rotasi bumi ya. Kadang-kadang dia berputar gitu ya. Nah, perputaran ini terjadi setiap 26.000 tahun sekali ya di situ. Nah, kalau kita perhatikan kurva yang di bawah ini ya, di sebelah kiri, yang presesi ya di sini yang dia setiap 26.000 tahun sekali kita plotkan. Kemudian obliquity itu juga diplotkan, perubahan sudut kemiringan ya, sudut rotasi kita. Kemudian eksentrisitas. Nah, eksentrisitas ini tadi perubahan jarak bumi kepada matahari. Nah, kalau kita plotkan terhadap temperatur kita ya, jadi kalau dia naik itu hangat, interglasial, kalau dia turun glasial ya, maka kita bisa lihat ya. Nah, menurut kalian dia lebih tepat dengan kurva apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau dia naik, ternyata eksentrisitas juga naik. Kalau eksentrisitas turun, temperatur juga turun ya. Jadi eksentrisitas ya, jarak bumi sama matahari ini sangat mempengaruhi periode glasiasi ya di situ. Tapi lamanya, durasinya, intensitasnya itu dipengaruhi oleh obliquity dan presesi ya di situ. Baik, jadi ini kita bisa melihat bagaimana perubahan ya iklim itu dipengaruhi oleh siklus Milankovitch. Nah, kemudian konektivitas karbon ya di sini. Konektivitas karbon ini menarik untuk kita diskusikan, terutama kalau kita ingin melihat samudra tersier ya di situ. Nah, konektivitas karbon ini di mana karbon, atmosfer dengan samudra ini terhubungkan ya di situ. Kita mengenalnya sebagai biologic pump ya, pompa biologis itu. Nah, ini pertama kali diusulkan oleh Brooker ya di situ untuk melihat produktivitas ya di samudra pada masa lampau dengan menghitung isotop karbon 13 ya di situ. Nah, mengapa? Karena di dalam karbon ini kan ada beberapa ya, ada 13, 14, 12 ya isotopnya. Nah, fotosintesis itu umumnya menggunakan isotop 12 ya, karbon 12. Nah, karbon 13 ini kan tidak dipakai dalam fotosintesis, maka dipakai di dalam penyusunan cangkang ya di situ. Nah, maka kita bisa melihat rasio karbon 12 dan karbon 13 ini pada cangkang-cangkang foram ya di situ. Jadi bagaimana tingkat seberapa banyak cangkang pada saat tersebut ya menghabiskan karbon
karbonnya itu menunjukkan tingkat produktivitasnya ya di situ. Jadi kita bisa mengukur pada masa lampau ya. Jadi kalau kita melihat di sini paleoproduktivitasnya ya di sini dikaitkan dengan S ya di sini. Jadi kelihatan meningkat gitu ya. Di sini produktivitas kalau S-nya banyak otomatis produktivitas meningkat ya seperti itu. Nah, pompa biologis ya ini memang bisa berfungsi di dalam menurunkan jumlah karbon dioksida di atmosfer ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana karbon dioksida ya itu terlibat di dalam fotosintesis menghasilkan organik ya, material organik CHO ya di situ, dimana kemudian ini dimanfaatkan oleh rantai makanan dan karbonnya ini pun kemudian akan transfer ya dari satu organisme lain, dimana kemudian kalau mereka mati ya itu akan mengendap di bawah. Nah, tumpukan karbon yang di bawah ini ya itu bisa diangkat lagi oleh upwelling ya, kemudian memicu produktivitas lagi ya, kemudian dia turun lagi ke bawah dan seterusnya ya. Itu siklusnya di sini. Nah, ini bisa kita lihat ya bagaimana itu bisa berubah pada tersier ya di sini. Nah, fenomena utama di dalam tersier itu adalah penurunan permukaan laut ya di situ. Jadi permukaan laut kita turun diikuti oleh penurunan temperatur. Nah, biasanya datanya berdasarkan isotop oksigen ya di sini pada cangkang foram. Jadi bisa kita lihat di sini di sebelah kanan ya bagaimana cangkang itu ya kandungan isotop oksigennya dia semakin turun ya di sini. Jadi dari Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen turun terus ya. Atau kita lihat di temperatur juga semakin turun ya di situ. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana data di Pasifik dengan Antartik ya di sini. Jadi kalau di Antartik kelihatan sekali turun, tapi kalau di Pasifik itu dia datanya titik ya sama segitiga di bagian atas ini ya. Di sini baik plankton ya maupun bentiknya ya di sini. Nah, bentiknya juga di bawah. Jadi kelihatan dia menunjukkan perubahannya di situ. Nah, penyebab utama perubahan paleosonografi dan paleoclimate pada tersier ini sebetulnya adalah pemekaran ya. Jadi pemekaran dan penutupan samudra kita ya di sini. Jadi pada selama tersier ya di situ kita melihat pemekaran samudra selatan yang mendorong ya Australia, India ya, Afrika itu menjauh dari Antartika di situ. Kemudian Atlantik juga membuka ya, memisahkan Amerika Utara dengan Eropa ya di situ, memisahkan Amerika Selatan dengan Afrika ya, itu juga terjadi. Selain itu terjadi penutupan samudra juga ya di situ oleh samudra Tethys yang ada di Asia Tenggara ya, di situ tertutup oleh Australia, India dan Afrika. Selain itu Amerika Tengah ya itu ditutup oleh pergerakan Amerika Selatan ya ke arah Amerika Utara. Nah, otomatis ini akan mengganggu sirkulasi arus samudra kita ya di situ. Jadi kalau awal tersier kita lihat seperti ini ya. Ya, jadi dari Pasifik itu dari timur ke barat ya, kemudian masuk ke Tethys ya di sini, kemudian tembus di Atlantik ya. Atlantik ini kemudian tembus lagi ke Pasifik ya. Nah, ini semua akan ditutup ya. Jadi India menutup, Australia menutup, Afrika menutup. Jadi aliran dari Pasifik ya ke Atlantik itu harus melewati selatan ya, Samudra Hindia di sini. Nah, Atlantik pun kalau mau ke Pasifik juga nggak bisa ya, ditutup ini oleh Amerika Selatan ya. Jadi laut Atlantik Tengah ini ditutup. Jadi perubahan ini menyebabkan kemudian temperatur kita mulai mendingin gitu ya. Kenapa? Karena sirkulasinya kan dihambat ya di situ. Jadi harusnya laut kita ini mendistribusikan panas gitu ya. Ini sekarang ditutup ya di situ. Nah, itu ya. Kemudian kalau kita ingin ke yang lebih tua lagi, ke kapur ya, ada fenomena menarik bagaimana perubahan batas kapur dan tersier ya di sini.
Jadi kalau kita lihat keragaman, ini contoh nanofosil ya di sini. Jadi pada kapur itu beragam sekali, terutama yang tropis ya, nanofosil tropis. Kemudian dia berkurang drastis ya di situ pada memasuki tersier ya di situ. Nah, ini kita bisa lihat juga ya di situ. Jadi kandungan CaCO3-nya, nanofosilnya drastis ya di situ. Jadi ini memang ada sesuatu yang dramatis. Nah, selama ini kita menganggap bahwa batas antara kapur tersier itu ada satu katastrofis ya, bencana katastrofis seperti meteor ya, tumbukan meteor. Selain itu juga ada letusan gunung api yang sangat masif ya di situ, baik di dasar samudra maupun di permukaan ya di sini. Itu sehingga kemudian terjadi hujan asam ya di sini, sehingga itu meningkatkan asidiknya ya. Jadi tingkat keasaman meningkat ya di situ, jadi banyak sekali organisme musnah karena laut kita asam ya. Kemudian kondisi oksigen itu jadi rendah ya. Kenapa? Karena terlalu banyak gas-gas CO2, H2S yang menutupi atmosfer kita ya di situ. Nah, itu mengakibatkan memang terjadi penurunan produktivitas yang dramatis ya di situ. Sebagian besar spesies itu kemudian musnah ya. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana sebelum kita masuk ya ke kapur ya, ternyata CCD kita itu berfluktuasi. Nah, bagaimana berfluktuasi kita pernah menyinggung, itu dikontrol oleh salah satunya adalah pemekaran dasar samudra ya. Jadi kalau di atas pemekaran dasar samudra itu pemekaran dasar samudra biasanya dia di atas CCD ya, sehingga bisa terendapkan karbonat ya di situ. Nah, ada cara untuk menentukan kedalaman CCD masa lampau ya di situ. Ini disebut sebagai backtracking ya. Jadi kalian baca saja buku The Seafloor ya di sana. Di sana lebih dijelaskan lagi caranya. Jadi kalau kita punya pengeboran ya, mengebor sedimen laut dalam ya, di sini misalkan ini dia di bornya pada kedalaman 5.700 ya di sini ya. Kemudian kita bisa menghasilkan sedimen, kita bor sedimen setebal 400 meter ya sampai ketemu basalnya ya, dasar kerak samudranya ketemu ya di sini. Nah, kemudian kita ambil sampel-sampel yang ada ya di sini. Nah, kemudian umur dari setiap sampel ini ya kita buat ya di dalam kurva berbasis umur ya di sini, jadi linear dari 0, 10 sampai 12 sampai umur di mana batuan beku dasarnya itu basementnya berada ya. Jadi basalnya ini berumur 105 tahun ya, 105 juta tahun. Jadi posisinya di sini ya. Jadi di atas basalt ini diendapkan calcareous ose ya, tebalnya kurang lebih hampir 150 meter ya di sini. Tetapi sebetulnya 150 meter itu dari data umur kita itu hanya diendapkan kurang lebih sampai 10 juta tahun ya. Di sini dari 105 sampai 90, jadi 15 juta tahun. Setelah itu sedimentasi pelagic clay ya di situ dari 90 juta tahun sampai sekarang. Ya, dia cepat ya di situ 90 juta tahun, lambat ya 90 juta tahun, tapi hanya menghasilkan ketebalan kurang lebih 2020 meter ya di sini. Nah, ini jadi data umur kita plotkan ya. Nah, kurva ini silahkan kalian melihat ya, materi kuliah minggu kedua kita mengenal ada kurva penurunan dasar samudra ya berdasarkan umur dari pendinginan kerak samudra. Nah, kita plotkan pada kurva tersebut ya, sehingga misalkan ini umur pertama 20 gitu ya di sini. Kemudian 2 ya kita plotkan tersebut terus ya pada kurva sampai kemudian kita bisa menentukan pada kedalaman berapa CCD ini muncul ya di sini. Nah, gitu ya. Jadi kenapa? Karena di atasnya ini kita punya calcareous ose-nya ya di situ. Jadi dia belum terlarutkan. Nah, jadi demikian cara kita menentukan CCD masa lampau ya. Nah, dengan cara ini para ahli melihat ya, misalkan pada Atlantik ya, pada Pasifik itu ternyata bervariasi ya situ. Jadi pada Eosen ya itu tinggi ya CCD-nya,
CCD-nya dangkal ya, kemudian mendalam selama oligosen ya, kemudian memasuki miosen dia naik lagi, dangkal lagi ya. Nah, kemudian dalam lagi ya. Nah, fluktuasi CCD ini sebetulnya dipengaruhi oleh dua hal ya. Bisa salah satu, bisa keduanya ya di situ. Yang pertama produktivitas. Kita mengenal kalau produktivitas itu banyak ya di situ, maka produktivitas ini dia akan menghabiskan CO2 ya, sehingga CO2 di bagian laut dalam itu berkurang ya, sehingga otomatis batas CCD ini bisa kita tekan ya di situ. Nah, itu bisa, tapi kalau misalkan produktivitas kurang ya, sangat sedikit CO2 dipakai oleh proses fotosintesis, otomatis bagian besar CO2 akan dikirim kemana, ke bagian bawah ya, ke laut dalam. Otomatis karena semakin jenuh CO2, maka otomatis batas CCD-nya akan naik ya. Jadi ini ya produktivitas. Selain itu turun naiknya muka laut. Kita mengenal kalau muka lautnya naik ya, seperti sekarang kan muka lautnya naik, maka paparan benua kita kan akan tertutup air. Nah, karena paparan tertutup air ya di situ, otomatis produktivitas itu kan kebanyakan di laut dangkal ya. Otomatis produktivitas itu hanya terkonsentrasi di laut dangkal. Nah, otomatis di laut dalam ya produktivitas juga berkurang. Nah, otomatis produktivitas berkurang ya, CCD akan naik. Nah, bagaimana pada saat air laut surut? Nah, pada saat air laut surut ya, di situ regresi, maka paparan benua kita kan terekspos. Tidak tertutup laut ya, otomatis produktivitas itu kemudian akan masuk ke bagian laut yang lebih dalam ya. Nah, otomatis karena dia bagian laut lebih dalam ya di situ, maka CCD pun juga akan bisa ditekan gitu ya di situ. Jadi itu kira-kira bagaimana pengaruh turun naiknya muka laut ya di situ, itu bisa berlangsung ya di situ. Jadi kalau dia produktivitas kurang ya di situ naik, nah kemudian produktivitas tinggi dia juga akan turun ya di situ. Nah, bagaimana dengan pada zaman kapur ya? Samudra pada zaman kapur itu memiliki ciri stagnan. Stagnan itu kondisi oksigennya rendah ya, jadi kondisinya anoksik, kekurangan oksigen ya di situ. Nah, apa penyebab kurangnya oksigen? Bisa saja produktivitasnya tinggi ya di situ, atau pasokan oksigennya rendah. Nah, di sini ya. Jadi ini akan menyebabkan kondisi samudera kita itu menjadi anoksik ya di situ. Nah, sebetulnya ada keuntungan ya. Pada kondisi anoksik itu sedimen yang diendapkan itu akan diendapkan pada lingkungan anaerobik. Anaerobik itu apa? Lingkungan yang tidak diuraikan ya di situ, karena bakteri tidak bisa tumbuh ya, tidak bisa hidup. Otomatis material-material organik itu akan tidak diuraikan ya, jadi bisa tersimpan. Nah, ini akan menjadi penghasil migas. Jadi banyak sekali endapan-endapan laut zaman kapur itu merupakan sumber hidrokarbon ya, sosrok ya. Di mana kenapa? Karena pada saat itu dia anaerobik ya, anoksik di situ. Nah, ini kalau kita lihat pada periode kapur ya di sini, jadi tadi sirkulasi dari Pasifik ke Atlantik itu masih lancar ya di sini. Nah, bagaimana sebetulnya contoh saat ini kondisi laut anoksik itu bisa kita pelajari di Laut Hitam ya. Ini contoh akibat stratifikasi salinitas ya di sini. Jadi karena di sini tidak ada sirkulasi air ya, maka tingkat salinitasnya sangat tinggi ya di sini. Otomatis antara lapisan air paling atas dengan paling bawah ini dia tidak bisa bercampur. Nah, itu juga menyebabkan oksigen nggak bisa ke bagian bawah. Akibatnya maka di bagian bawah ini lempung-lempungnya itu lempung organik yang sangat bagus ya untuk material organik untuk sumber daya hidrokarbon. Itu karena stratifikasi salinitas yang sangat intensif ya. Nah, contoh lain di Samudra Hindia ya, di sebelah barat Indonesia, itu kondisi anaerobiknya biasanya akibat produktivitas yang tinggi. Ya, jadi produktivitas yang tinggi, oksigennya dipakai ya di sini. Nah, otomatis di bagian bawah itu menjadi kekurangan oksigen ya, maka dia disebut sebagai anaerobik ya di situ. Nah, bisa juga kenapa samudra kapur itu anaerobik ya. Ini alternatif ketiga, itu karena vulkanisme yang sangat intensif. Nah, ini kalau kita plotkan ya, biasanya kalau di samudra
vulkanisme itu berasosiasi dengan pemekaran kerak samudra ya. Nah, di sini kita bisa lihat pembentukan kerak samudra pada masa Kapur itu sangat intensif sekali ya di sini. Otomatis kalau kita lihat ya, temperatur itu naik ya, sea levelnya juga naik ya. Kemudian kalau lempung hitamnya black cells yang organik tadi itu juga banyak terbentuk. Nah, jadi ini dianggap ya karena vulkanisme tinggi maka oksigen itu depleted ya, lebih banyak CO2 ya di situ yang mengisi samudra kita. Ya. Nah, ini kira-kira bagaimana kita mempelajari paleoceanografi atau samudra masa lampau ya. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan ke diskusi.